sekali lagi, betapa dahsyatnya kejadian di hari kiamat itu. Ya, betapa dahsyatnya kejadian di hari kiamat itu, seperti itu gitu ya. Al-haqqah mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Ya. Kemudian untuk ayat-ayat selanjutnya Allah sebutkan tentang keadaan kaum-kaum terdahulu dari kita ya yang ditimpa azab oleh Allah. Nah, izin untuk membacakan ayat 4 ini yang kelihatan di saya ada Bunda Leli, ada Bunda ya. Untuk ayat 4 mohon Bunda Nurul Jannah untuk membacakannya. Masih mute Bunda? Bismillahirrahmanirrahim. Kadzabat Samud wa 'adun bil qari'ah. Kadzabat telah mendustakan Samudu kaum Samud dan Wa'adu kaum Ad bil qari'ah terhadap hari kiamat itu. Jazakillah khair Bunda Nurul. Ya. Ayah Bunda yang dirahmati Allah, pada saat surah Al-Haqqah ini turun, ya Rasulullah langsung berhadapan dengan kaum Quraisy, ya. Jadi turunnya wabil khusus ayat 4 ini agar kafir Quraisy sadar, ya. Mereka mengenal kaum Ad dan mereka juga mengenal kaum Samud. Ya. Kaum Samud itu merupakan kaumnya Nabi Solih, terletak di sebelah utara Jazirah Arab. Ya, dikenal dengan nama Kota Al-Ula. Nah, mungkin yang sudah pernah berhaji diberi kesempatan melihat tempat itu, ya. Lokasinya sekitar 200 sampai 300 kilometer ke utara kota Madinah. Sementara kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Ya, lokasi mereka itu terletak di sebelah selatan Jazirah Arab. Seperti itu gitu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa kaum Ad itu lokasinya terletak di Yaman. Yang lain mengatakan terletak di daerah antara Yaman dan Oman, ya, yang dikenal dengan bukit-bukit pasir, seperti itu. Jadi berarti kaum Ad dan kaum Samud itu adalah masih bagian dari bangsa Arab, seperti itu. Allah mendahulukan penyebutan kaum Samud karena ternyata eh, tadi 200 sampai 300 kilometer ya dari utara kota Madinah, Madinah. seperti itu. Jadi berarti lebih dekat gitu ya, lebih dekat dengan orang-orang Arab Quraisy, seperti itu ya. Dan kemudian lokasi itu senantiasa dilewati ketika mereka akan melakukan perjalanan dagang. Begitu. Seperti itu ternyata ya. Jadi Allah mengkhususkan, kalau bisa kita bilang ya, saat turunnya ayat ini adalah agar langsung mereka mengetahui, oh ternyata dekat gitu ya. Bisa langsung dilihat. Itu ternyata. Ya. Kemudian kata Al-Qari'ah, ya, itu bermakna Al-Qarhu, ya, yang artinya darbun syadid, pukulan kuat. Ya. Jadi dinamakan Al-Qari'ah karena hari itu benar-benar membuat orang yang melihatnya ketakutan. Nah, seperti itu. Ada hantaman di dalam hati sebenarnya ya, ketika menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Nah, bisa saja kita apa namanya melihat yang dibuat film saja, ya, walaupun hanya rekaan, sepertinya menimbulkan benar nggak seperti ini gitu ya. Tapi itu masih kita hanya melihat filmnya saja. Nah, bagaimana kalau menyaksikan secara langsung? Nah, mungkin lebih dahsyat pengaruhnya seperti itu. Nah, kalau di ayat 4 tadi Allah apa namanya?
sudah menyebutkan. Nah, salah satunya tadi dengan apa kaum Samud dan kaum Ad seperti itu ya. Kemudian di ayat 5-nya Allah menyebutkan bagaimana eh, kaum yang mendustakan agama Allah itu seperti itu ya, mendustakan Rasulnya diazab. Nah, seperti apa azabnya? Mohon dibacakan untuk ayat 5. Bunda, saya pengen mendengar suara Bunda Haji Wahbah. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma samudu fa uhlikum bitaghiyah. Maka kaum Samud dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras. Iya. Jazakillah Bunda Haji Wahbah. Sehat Bunda? Ya, mudah-mudahan bisa disehatkan. Amin. Alhamdulillah. Ya. Nah, jadi untuk ayat 5 ini Allah menggunakan kata eh, kaum Samud ya, dimusnahkan dengan at-taghyah, suara yang keras ya. Jadi Allah memusnahkan mereka itu ya dengan suara yang melebihi batas. Seperti itu ya. Kata at-taghyah itu menunjukkan ya suara yang keluar itu adalah suara yang sangat keras, yang tidak wajar dan melampaui batas. Atau iya, dan kita tahu kan togo itu melampaui batas. Jadi suaranya melampaui batas. Suaranya berarti luar biasa keras, begitu ya. Kemudian eh, pendapat yang lain mengatakan Toghiyah itu adalah kaitannya dengan perilaku dari Qudar bin Salif. Nah, mungkin ketika kita membahas surah Asy-Syams dulu ya, kadzabat samudu bi taqwaha idzin ba'atsa ashqaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu uqbaha. Nah, gitu ya. Jadi terkait dengan Qudar bin Salif. Nah, seperti itu ya, saya coba cari ininya. Nah, cari tafsirnya. Nah, jadi kata atogia itu berkaitan dengan Qudar bin Salif. Seperti itu. Siapa Qudar bin Salif? Qudar bin Salif adalah salah satu tokoh ya yang tidak suka dengan aturan yang disampaikan oleh nabinya seperti itu gitu ya. Jadi saat itu dia mengatakan kepada kaumnya ya bahwa unta yang tadinya dilarang oleh Nabi Solih untuk di, dibunuh seperti itu atau untuk disembeli ya dikatakan kita sembeli saja. Nah, jadi dia sebagai tokoh provokator utama seperti itu ya, tokoh provokator yang memprovokatori orang-orang untuk membunuh atau menyembelih untanya Nabi Soleh. Unta Allah, unta Nabi, unta Allah, Allah, seperti itu ya. Dalam ayat yang lain Allah katakan surah Hud disebutkan oleh Allah, wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayah fadaruha ta'kul fil ardillahi wa la tamassuha bisu'in fayukhdakum adzabun qarib. Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah dan jangan kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Nah, mungkin ketika pembahasan eh, apa surah Asyam kita disampaikan bagaimana kisahnya seperti itu ya. Setelah mereka membunuh untanya Allah, Allah seperti itu. Nah, maka setelahnya terjadi perubahan wajah mereka seperti itu ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Soleh kepada mereka gitu ya. Nah, jadi
setelah mereka menyaksikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Solih ternyata benar semua, barulah mereka menyadari, oh ternyata benar bahwasanya azab itu sudah turun. Nah, begitu ya. Jadi berarti di sini walaupun pelakunya disebutkan satu orang, ya, tapi karena dia merupakan tokoh sentral dan yang lain menunjukkan setuju gitu ya, setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Qudar bin Salif, ya, maka hukuman yang diberikan oleh Allah tidak hanya menimpa Qudar bin Salif saja, tapi juga semua yang ikut dalam agenda itu juga kena. Berarti di sini hati-hati buat kita ketika memang kita mengetahui ada sesuatu kemaksiatan, kita tidak menolaknya, maka bisa saja kita juga bagian dari orang yang terkena musibah. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kemudian eh, bagaimana kondisi kaum Ad? Nah, seperti itu. Allah sebutkan kondisi kaum Ad, musibah atau azab yang Allah turunkan, yang Allah timpakan kepadanya. Ya. Untuk ayat 6, izin saya minta tolong kepada ayah imam untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma atun fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Wa amma, adapun kaum Ad, wa ma'at fa uhliku, maka mereka telah dibinasakan birihin sorsorin atiyah, dengan angin topan yang sangat dingin. Jazakallah ayah imam. Baik, jadi di ayat 6 ini, ya, sebagaimana kita sudah dengar tadi bahwasanya musibah yang atau azab yang Allah turunkan kepada mereka adalah angin yang dingin. Nah, seperti itu gitu ya. Padahal dulunya kaum Ad itu adalah kaum yang istimewa. Nah, seperti itu ya. Hanya saja kaum Ad ini menyombongkan diri. Ya, Allah katakan di dalam surah Fussilat, ya. Fa'amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man asyaddu minna quwwah. Alam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyadda minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun. Adapun kaum Ad, mereka menyombongkan diri di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan mereka berkata, siapa yang lebih hebat kekuatannya dari kami? Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan mereka, Allah yang lebih hebat kekuatannya dari mereka. Ya. Dan mereka telah mengingkari tanda-tanda kebesaran kami. Itu kata Allah di surah Fussilat ayat 15. Jadi karena kesombongan dan pembangkangan mereka terhadap Nabi Hud, Allah mengirimkan azab berupa angin. Nah, begitu ya, Allah kirimkan azab berupa angin. Nah, angin itu bukan angin biasa ternyata. Ya, angin itu bukan angin biasa. Kata-kata sorsorin atiyah itu memiliki 3 sifat ternyata ya. Ada 3 sifatnya. Yang pertama, angin itu sangat dingin lagi menyiksa. Kemudian anginnya bising dan keras. Kemudian anginnya sangat kencang. Sudahlah anginnya dingin, ya. Kemudian bising keras. Kemudian juga sangat kencang. Nah, begitu ya. Jadi saking kencangnya Allah sebutkan dalam surah Al-Qamar, inna arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsim mustamir. Tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nahlin munqa'ir. Sungguh kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka, yaitu kepada kaum Nabi kaum Nabi Hud tadi ya.
pada hari naas yang terus-menerus yang membuat manusia bergelimpangan bagaikan pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Nah, gitu nanti di ayat selanjutnya disebutkan berapa lama mereka mengalami kondisi seperti itu gitu ya. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya keistimewaan dari kaumnya Nabi Hud ini adalah fisik mereka yang kuat-kuat besar-besar seperti itu. Tapi Allah mengirimkan angin ya untuk mengangkat badan-badan mereka. Nah, seperti itu. Pada saat angin itu datang ya, orang-orang pada bersembunyi gitu ya. Ada yang bersembunyi masuk ke dalam gua, ada yang masuk ke bawah, turun ke bawah sumur ya. Tapi angin itu seolah mencari mereka gitu. Angin seolah mencari mereka ke tempat persembunyian mereka. Seperti itu ya. Berarti angin tadi itu di mana ada apa kaumnya Nabi Hud tadi itu ya, di mana bersembunyi, di mana dicari gitu. Ya, Allah jadikan ya angin itu sebagai junudnya, sebagai tentaranya Allah utus gitu ya untuk memusnahkan orang-orang yang sombong tadi seperti itu, di mana mereka berada, mereka dicari sama angin itu. Nah, begitu ya. Dan apa namanya? Mereka eh, sampai apa namanya seperti pohonnya yang dicabut hingga ke akar-akarnya disebutkan dalam surah Al-Qamar tadi. Seperti itu. Nah, jadi berapa lama angin itu melanda disebutkan dalam surah Al-Haqqah ini ayat 7. Ya, mohon Bunda Ruqayyah membacakannya. Ayat 7. Sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sara'an ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jazakallah Bunda Ruqayyah. Ya, jadi Allah katakan di sini mereka ditimpakan azab itu selama 7 malam 8 hari husuma terus menerus. Ya, kata husuma itu bermakna mutatabian. Nah, tidak henti-henti, diputar. Nah, selama berapa hari? Selama 7 malam 8 hari. Seperti itu. Ya, jadi husuman juga bermakna qati'atun mustasilah, yaitu angin yang menghabisi mereka. Ya, dalam bahasa Arab husuman itu bermakna memutuskan juga. Jadi ditafsirkan angin itu membinasakan habis, ya, membinasakan habis mereka. Nah, kemudian Allah menggunakan kata fataro seperti itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya peristiwa itu mengundang kita, walaupun tanpa kita lihat, tapi kita seolah-olah menjadi saksi begitu. Ya, ternyata begitu pemakaian kata taro. Kemarin kan Ustaz Osbo bilang taro itu terkait dengan berpikir gitu ya. Jadi kita yang tidak melihat langsung pun seolah diundang oleh Allah seakan-akan melihat bahwasanya kejadian itu berada di depan mata kita. Nah, tadi kan 7 hari 8 ya 7 malam 8 hari seperti itu terus menerus ya. Jadi eh, kondisi mereka seperti itu ya, sehingga dikatakan seperti aja zunakhlin khawiyah ya, seperti pohon kurma yang kosong, lapuk seperti itu ya. Jadi
saat itu para ulama mengatakan bahwa saking kencangnya angin ini menerpa mereka dalam waktu yang cukup lama tadi, ya, angin itu berputar-putar sampai membuat isi perut mereka keluar sampai tak bersisa. Nah, seperti itu, ya. Jadi angin itu kata para ulama, ya kata sebagian ulama mengatakan bahwa angin itu masuk ke dalam tubuh mereka, mengeluarkan isi perut, ya. Akhirnya tubuh mereka itu seperti kosong, seperti batang kurma yang sudah lapuk. Nah, seperti itu, ya. Jadi angin itu masuk, diubek-ubek di dalam, seperti itu, ya. Isi perut kita dikeluarin, ya. Jadi isi perut itu bukan kita ya, salah. Isi perut mereka itu dikeluarin sampai pada akhirnya isi perutnya kosong, makanya diibaratkan seperti pohon kurma yang lapuk, kosong dalamnya, lapuk, makanya jatuh semua, gitu ya. Jadi seolah Allah mengingatkan di sini tidak ada gunanya tubuh yang besar, tidak ada gunanya yang merasa hebat, ya, kalau tidak ada eh, ketaatan kepada Allah, kalau tidak ikut dengan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul seperti itu, ya mudah saja buat Allah untuk menghancurkan. Gitu ya. Sehingga kata Allah, "Fahal taro lahum min baqiyah." Kamu lihat tak seorang pun yang tersisa di antara mereka. Tuh, begitu kondisinya. Lamanya angin bertiup sangat kencang. Habis semua kata Allah, gitu ya. Kemudian ternyata tidak hanya kaum Ad dan kaum Samud. Allah juga sebutkan ada Firaun, ya, ada yang lainnya, termasuk di sini kaumnya Nabi apa namanya Nuh, Nabi Nuh. Nabi Lut. Nah, seperti itu, ya. Waja'at Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. Ya. Kemudian datang Fir'aun dan orang-orang sebelumnya, ya, orang-orang sebelumnya maksudnya adalah kaumnya Nabi Lut seperti itu, ya, yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar. Nah, walaupun digunakan kata Fir'aun di sini bukan berarti hanya Fir'aun saja, ya. Tapi karena Fir'aun itu adalah termasuk tokoh sentral seperti itu, ya. Sehingga termasuk juga di sini adalah bala tentara Fir'aun. Nah, seperti itu, ya, ikut juga binasa, ya. Kemudian kata-kata al-mu'tafikat itu menunjukkan bahwasanya apa namanya suku-suku yang dibalikkan oleh Allah, sukunya apa kaumnya Nabi Lut seperti itu, ya, tidak hanya satu suku, ada banyak suku, ya, dan Allah balikkan mereka itu, ya, mereka diangkat kemudian dibanting seperti itu, ya, dijatuhkan ke tanah kemudian dilempari batu lagi seperti itu. Hal ini Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 74. Faja'alna 'aliha safliha amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Ya. Kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Nah, inilah balasan dari Allah, ya, kepada kaum yang menyalahi fitrah. Kita tahu ya bagaimana kaum Nabi Lut ini, ya. Mereka harusnya perempuan, lelaki sukanya perempuan, ini kebalik, para penyuka sesama jenis. Nah, yang kita khawatirkan saat ini juga LGBT seperti itu, gitu ya. Kemudian homoseks dan lain sebagainya tetap masih ada. Ya. Bisa saja ya suatu saat juga lagi nanti Allah akan memperlakukan hal yang sama, begitu ya, untuk para apa namanya kaum yang menyukai sesama jenis seperti itu, ya. Kemudian Allah katakan, nah, kenapa itu semua terjadi? Allah katakan dalam ayat 10, ya, surah Al-Haqqah, fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadahum ahdatar. Semua itu karena mereka
telah mendurhakai utusan Allah seperti itu, ya Allah siksa mereka dengan siksaan yang sangat keras. Nah, di kata yang terakhir dalam surah Al-Haqqah itu ada kata robiyah. Robiyah itu berasal dari kata roba yarbu robban. Nah, bertambah. Jadi siksaan yang Allah timpakan mereka bukan siksaan yang sekali, tapi ditambah-tambah terus. Ya, seperti itu ya. Jadi siksaan yang luar biasa keras. Gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, untuk ayat 11 Allah bercerita tentang kaumnya Nabi Nuh. Nah, itu. Kita sudah pelajari tentang secara khusus bagaimana Nabi Nuh ya mendakwahi kaumnya. Waktu yang tidak singkat seperti itu, tapi jumlah yang beriman kepada Nabi Nuh juga tidak cukup banyak. Ya, kata Allah tentang musibah yang atau azab yang ditimpakan kepada kaumnya Nabi Nuh ya. Dalam surah Al-Qamar disebutkan Fapatahna abwabas samaa'a bima'in munhamir. Wafajjarnal arda uyunan. Faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Kami bukakan pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, bertemulah air-air itu sehingga meluap. Nah, jadi rupanya hujan turun sangat deras, kemudian keluar air gitu. Udah hujannya deras, keluar air, jadilah banjir yang sangat besar. Seperti itu ya. Kemudian Allah katakan Lina ja'ala lakum tadhkiratan wa ta'iyan udhunu wa'iya. Agar kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan bagi kalian agar diperhatikan oleh telinga dan mau mendengar. Seperti itu ya. Jadi pemakaian lafaz uzunun wa'iyah ya. Maksudnya adalah telinga yang mau mengilmui gitu ya. Telinga yang mau tidak hanya sekedar mendengar seperti itu, tapi bisa mengambil ibroh di dalamnya. Ya, gitu ya. Kita punya 3 potensi. Kita punya mata untuk melihat, kita punya telinga untuk mendengar, kita punya hati untuk menyaring seperti itu. Jadi 3 potensi ini ya yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Ya, jadi mata sebagai jendela informasi melihat ya, telinga sebagai jendela informasi mendengar seperti itu ya, atau bisa dikatakan ya, bahwa mata, telinga ya adalah sebagai jendela ilmu. Begitu ya, jendela ilmu bagi kita. Ya, untuk apa? Untuk bisa mengetahui kebesaran Allah dan untuk bisa pada akhirnya menambah keimanan. Seperti itu ya. Ditambah lagi dengan kekuatan hati, lengkaplah sudah. Ya. Hati untuk menyaring seperti itu gitu ya. Jadi berarti ayat 14 sampai dengan ayat 12 ya. Allah menginginkan ya kita memanfaatkan semua panca indera yang kita miliki ya. Kemudian kita memikirkannya dengan logika yang benar, bukan logika yang salah, seperti itu, ya, bahwa bentuk fisik, kecanggihan ilmu, ya, ataupun kekayaan yang dimiliki, bukanlah menyebabkan kita selamat, ya, dari Allah, dari azabnya Allah, seperti itu, ya. Yang menyelamatkan kita apa? Keimanan dan ketaatan kita kepada Allah. Ya. Jadi keimanan dan ketaatan kita yang kepada Allah lah yang akan menyebabkan kita selamat terhadap sesuatu yang bisa memusnahkan kita. Ya. Kita bisa bukan karena kita bisa, tapi karena Allah yang izinkan kita bisa. Seperti itu. Kita kaya bukan karena kita yang mampu, tapi karena Allah izinkan kita memiliki kekayaan itu. Ya, kita cerdas bukan karena kita yang cerdas, tapi karena Allah izinkan kecerdasan itu
melekat kepada kita. Nah, jadi kita bukan apa-apa tanpa Allah. Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Seperti itu, ya. Berarti kalaupun kita tertimpa sesuatu, ya, atau kalaupun kita diberikan kekurangan oleh Allah, kita minta sama Allah. Seperti itu, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah seperti itu, ya, untuk belajar. Kita manfaatkan semuanya karena Allah sudah menyebutkan, ya, di dalam surah Al-An'am 125, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya akan Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, untuk melaksanakan kebaikan, gitu ya. Jadi siapa yang dikehendaki oleh Allah kesesatan, Allah jadikan dadanya sesak lagi sempit, ya, seolah dia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, jadi kalau Allah gerakkan hati kita untuk bisa melakukan kebaikan, untuk bisa berada dalam lingkaran kebaikan, itu adalah hidayah Allah untuk kita. Jadi mari kita pelihara sama-sama, ya. Mari kita perbaiki diri kita sama-sama. Seperti itu Allah kasih kesempatan kepada kita untuk mengambil ibroh dari semua apa yang ada. Allah masih kasih kesempatan kepada kita untuk bisa memperbaiki diri. Allah masih kesempatan kepada kita untuk bisa senantiasa mengambil sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita kelak di yaumil akhir. Mari kita ambil kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Seperti itu. Mumpung kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita, mari kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Demikian mungkin sedikit bukan sedikit ya, kayaknya udah setengah jam deh. Ya, tadabbur dari saya. Sedikit Mudah-mudahan banyak. ada manfaatnya, mobil khusus kepada penyampai dan kepada ayah bunda sekalian semuanya, gitu ya. Nah, kalau lihat waktu sudah di penghujung waktu, kemudian untuk doa nanti kita doakan Ustadz kita, Ustazah kita yang insya Allah hari ini akan pulang ke tanah air beserta dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita, ya. Untuk doa kami mintakan kepada pengurus kelas, wabil khusus kepada Bunda Laila. Silakan Mak Ketua. Mari kita berdoa bersama-sama untuk guru-guru kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allah